Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya selalu bingung ketika ditanya manhaj salaf ikut pemahaman siapa? Lalu dari mana mengambil hukum-hukumnya dan kenapa rata-rata mengambil referensi dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim? Apakah beliau-beliau ini sama seperti imam madhab yang lain? Menarik ini jawabannya. Panjang nih cerita jawabannya. Manhaj. Dalam bahasa Arab, al-manhaj. Al-manhaju. Caranya, maknanya apa? Maknanya manhaj itu cara. Metode. Model. Kan gitu kan? Manhajut tarbiyah. Model pendidikan. Sistem pendidikan. Sistem edukasi. Manhaj itu cara, sistem, model. Ya kan? Salaf. Salaf ini siapa? Artinya orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu. Terdahulu. Berarti siapa orang-orang yang terdahulu ini? Sahabat. Ya kan? Rasulullah. Siapa orang-orang yang terdahulu ini? Adalah sahabat. Terus generasinya mereka. Generasi sahabat. Siapa itu? Tabi'in. Terus generasi ketiga. Generasi ketiga. Ini generasi ketiga sudah. Tabi'in. Kan gitu kan? Nah, ini yang disebut dengan salaf. Dari mana pijakan ini? Pijakannya adalah khairul quruni qarni. Tsummal ladzina yalunahum. Tsummal ladzina yalunahum. Nah, khairul quruni qarni. Tsummal ladzina yalunahum. Tsummal ladzina yalunahum. Nah, sebaik-baik masa adalah masaku. Ini terjemahnya. Sebaik-baik masa adalah masaku. Kemudian setelahnya. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Nah, dan walladzina taba'uhum bi ihsan, dan semua generasi yang mengikuti mereka. Nah, lihat kalimat ini. Ini apa? Ini ada di surat At-Taubah. Ya kan? Dan semua generasi yang mengikuti mereka. Nah, kembalilah ini istilah salaf. Berarti ada, nah ini manhaj salaf. Gitu kan? Cara, metode atau model salaf orang-orang terdahulu ini. Berarti siapa? Dan semua generasi yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka dalam hal apa? Berarti balik ke dalam cara dan metode ini. Oke. Paham ya? Nah, metode dalam cara apa? Nah, di dalam Islam, di dalam kita kan ada yang namanya iman. Kan gitu kan? Ada masalah iman, keimanan. Keimanan kepada Allah. Ada masalah Islam. Kan gitu kan? Iman ini apa? Saya sederhanakan. Iman ini apa? Iman ini berkaitan dengan apa? Keyakinan. Atau dengan bahasa lain apa? Akidah. Atau berkaitan lain dengan tauhid. Berarti Islam berkaitan dengan apa? Amalan. Amalan
amalan zahir. Oke. Bagaimana caranya, metodenya kita dalam masalah keyakinan, akidah dan tauhid. Dan bagaimana metode kita dalam beramal ini. Nah, inilah kaitan dengan metode itu. Metodenya apa? Tentu dua hal ini, Islam dan iman ini diambil dari mana? Diambil dari mana? Al-Quran. Kemudian apa? Hadis Rasulullah. Kemudian siapa? Nah, disinilah salaf. Nah, ini salaf. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana mereka memahami apa? Memahami Al-Quran dan hadis. Inilah namanya mereka. Jadi kalau kita ditanya, kenapa kok Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim saja? Tidak. Semua para ulama manhaj salaf berpijak sama siapa? Ya sama semua salaf. Ngambil kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Abu Hanifah, kepada Imam Ahmad, kepada Imam Auza'i, kepada Imam Ats-Tsauri, kepada Imam Ishaq ibnu Rahuya atau Rahawai, kan, kepada para ulama-ulama yang lain. Mengambil dari semua para ulama yang mempunyai prinsip dan pijakan metode. Yaitu apa metodenya? Dalam masalah iman, dalam masalah Islam, mereka semua kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman-pemahaman yang jelas dari generasi ke generasi. Jadi generasi ini ketiga, dia memahami Al-Quran dan hadis dari mana? Dari sini. Terus ini memahami dari mana? Dari sini. Lah, ini memahami dari mana? Yang ngelihat langsung dari Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya metode salaf itu dari mana prinsipnya? Quran, hadis, ya dari para ulama sendiri. Bagaimana mereka paham Quran dan hadis? Loh, kenapa kok Ibnu Taimiyah? Anda aja yang hanya tahu sebatas itu. Adamul ilmi laisa ilman bil adam. Ketidaktahuan Anda bukan berarti tidak ada. Anda lihat kok dikit-dikit Ibnu Taimiyah itu yang Anda dengar mungkin. Padahal para ulama senantiasa tidak hanya mengambil dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan mengambil dari yang lain. Ya, kemudian Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah memang terkenal orang yang sangat membela ini. Membela ini. Terkenal sosok yang membela Quran, hadis, membela dengan pandangan-pandangan para ulama salaf, dibela. Sehingga mereka-mereka yang tidak berada dalam manhaj metode ini, yaitu mereka yang berbuat dalam kekufuran, syirik, bid'ah, sehingga mereka benci dengan konsep ini. Dia nggak suka dengan konsep ini. Karena Ibnu Taimiyah yang membawa bendera cukup tajam dalam pembelaan terhadap Quran, hadis, dan pemahaman para ulama salaf, mereka membenci. Oke, sekarang kita balik. Ya, Anda mengkritisi kenapa Anda kok berdalih dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Kita pun berdalih, kenapa Anda juga berdalih dengan kiai kamu saja? Kenapa Anda berdalih dengan habibmu saja? Sudahlah. Kalau mau bicara secara ilmiah, duduk secara ilmiah belajar tanpa harus menyudutkan. Prinsip dasarnya bukan si fulan dan si alan, tetapi prinsip adalah kembali kepada Quran, hadis para ulama salaf dengan pemahaman yang benar. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim adalah orang yang membela ini. Kenapa kita nggak mengambil dari mereka yang jelas-jelas melakukan pembelaannya? Imam Syafi'i, ulama ahlu sunnah yang berpijak dengan ini. Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, nah inilah yang dimaksud dengan nama manhaj salaf. Cara, metode, model kita berakidah, bertauhid. Cara, model kita berislam, beramal, berzikir,
Dengan apa? Dengan cara para ulama salaf. Yaitu apa? Kembali kepada Quran dan hadis dengan caranya memahami semuanya dengan mereka. Bukan dari akal dan otak kita yang terbatas. Itu yang dimaksud.